Kita sudah berceloteh tentang Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kali ini kita akan membincangkan Anies Baswedan, bakal calon presiden yang pertama kali dideklarasikan oleh 3 partai, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Gimana peluang Anies yang dalam survei selalu berada di urutan ketiga? Kita akan mendengarkan celotehan dan imajinasi dari Tafta Zani atau yang biasa kita panggil dengan Buya Tafta. Buya Tafta ini adalah mantan peneliti senior di LP3S yang terkenal dengan jurnal Prisma yang legend itu. Dia juga dulu aktif sebagai konsultan politik di Fox Indonesia dan terakhir di SMRC. Tapi kini sudah tidak lagi. Buya lebih banyak berkelana sendiri, bertemu dengan orang, kemudian memberikan mantra-mantra politik untuk para kandidat politik, partai politik, ya sambil ngopi-ngopi iseng. Gimana, Boy? Kira-kira Anies, Boy? Anies? Iya. Waduh. Ini saya kagum sama dengan Prabowo, punya stamina ya dalam urusan kekuasaan politik artinya, ya kan? Dia punya impian ya yang nggak pernah selesai itu tentang kekuasaan. Impian tak pernah selesai gitu. Punya stamina dan dia menjadi salah satu figur politik yang cukup penting dari 2 kandidat yang tadi kita diskusikan, ya kan? Dalam survei, walaupun dia nomor buncit, dia tetap 3 besar kan? Artinya dia posisinya eksklusif tuh. Selalu tiga besar. Tiga besar. Walaupun di nomor urut, kayak gitu. Dibanding Prabowo, ya kan? Anies ini lumayan bikin rame pentas politik, ya kan? Karena dia punya segmen pendukung yang lumayan fanatik, ya kan? Siapa pendukungnya Anies sebenarnya? Ya, orang selalu mengaitkan dengan yang disebut-sebut politik identitas itu, ya, dengan segmen Muslim tertentu, gitu kan? Dan orang selalu kalau bicara Anies, memorinya kan kembali ke Pilkada DKI tahun 2012 itu ya? 2012 itu kan, yang 2017 ya? Saya lupa. Iya, Anies pokoknya terakhir 2022 lah ya. Nah, itu kan Anies selalu diasosiasikan dengan kekuatan politik identitas dalam hal ini Islam, ya kan? Yang itu menjadi segmen pemilih terbesarnya Anies, kita mau lihat gitu kan. Tetapi dia punya keuntungan karena dia punya modal politik yang relatif permanen, tapi sekaligus itu problemnya. Iya kan? Peluang sekaligus tantangan di situ. Karena segmen itu kan tidak terlalu tidak besar-besar amat dalam pengertian. Karena gini, orang Islam itu kalau ditanya, dia Muslim tapi sekaligus rakyat. Dalam konteks politik, biasanya dia lebih senang menyebut dirinya rakyat. Karena pilihan jadi lebih terbuka. Kayak gitu kan? Nah, tapi juga ada segmen Muslim yang menyebut dirinya, saya Muslim, walaupun saya rakyat. Gitu kan? Gitu kan? Agak beda. Karena itu kan berkaitan dengan kesetiaan yang harus dia berikan. Gitu, kepada figur yang bisa merepresentasikan preferensi dia, aspirasi dia. Gitu kan? Kayak gitu-gitu. Nah, karena itu Anies harus mulai menyeberang ke tengah. Gitu. Katakanlah dia sekarang di kanan gitu ya. Iya kan? Harus ngambil irisan itu. Ya, harus ngambil irisan itu karena itu kan, dan saya melihat indikasinya kelihatan karena dia kan tidak terlalu banyak lagi terutama para pendukungnya ya, para pendukung fanatiknya tidak lagi terlalu banyak ngomong soal agama kan, kesetiaan agama segala macam, karena itu hanya mengentalkan dukungan yang ada, tidak menambah yang baru, gitu loh. Nah, yang harus dilakukan Anies adalah mengembangkan sebuah retorika, mengembangkan sebuah cara berpikir lain ya, yang bisa mengakomodasi kelompok-kelompok yang secara sentimen keagamaan relatif lebih terbuka, kayak gitu-gitu. Karena pada akhirnya kalau memilih presiden kan yang harus dilihat adalah kapasitas personalnya, ya kan, kecakapan personalnya untuk melakukan kerja-kerja pembangunan. Nah, Boy, soal Anies nih, ini kan mungkin banyak orang yang sudah tahu bahwa Anies ini kan selalu didekatkan dengan politik identitas. Gimana menurut Buya tuh?
Iya, ini melekat kuat pada diri Anies ya, agak kurang melekat pada yang lain kan, karena ini mungkin memori orang ingat tentang pilkada DKI ya, bahwa dan itu emang kontras sekali karena yang dilawan itu kan double minority, ya kan. Pertama dia bukan Muslim, Ahok itu, ya kan. Yang kedua dia China, betul, ya kan, Tionghoa, kayak gitu. Tetapi kan persaingan lumayan seru karena di DKI kan banyak yang pemilihnya kalkulatif, rasional ya kan. Jadi agak kurang mengabaikan soal-soal kayak gitu karena itu persaingan lumayan sengit, ya kan. Tetapi ujung-ujungnya kan kalah, ya kan, karena waktu itu luar biasa itu memanfaatkan sentimen-sentimen yang berbau agama itu efektif ya, segala macam kayak gitu. Sekarang pertanyaannya cukup sah nggak politik identitas itu, gitu kan? Dia kan sebetulnya sebuah gejala sosiologis yang biasa saja, ya kan? Kita menyebutnya sentimen primordial, ya kan? Iya, betul. Ya bisa kesetiaan berdasarkan agama, ya kan? Suku. Sentimen itu bisa suku, ya kan? Bisa marga, ya kan? Asal sekolah macam-macam. Itu kan istilahnya asobiah kan, jadi solidaritas atau kesetiaan-kesetiaan yang bersifat eksklusif kayak gitu. Ini gejalanya nggak bisa hilang dalam kompetisi politik karena orang butuh dukungan dan sentimen itu digunakan, gitu kan. Tergantung tempatnya di mana. Betul. Gitu. Artinya yang harus menjelaskan adalah efektivitasnya kan. Iya. Kalau tujuan menggunakan sentimen primordial itu tujuan adalah pemenangan, seberapa besar segmen itu yang bisa mengantarkan dia pada kemenangan? Benar. Pertanyaan kerasnya harus di situ, ya kan? Nah, gimana Bu? Ya di luar DKI lah, ini Bu ya pernah punya pengalaman Bu soal politik identitas ini dalam kontestasi politik gitu, misalnya di daerah atau gimana gitu? Punya, dan bahkan sering ada yang efektif, ada yang enggak. Ya kan? Nah, saya cerita yang efektif ya. Itu di sebuah provinsi. Pada saat itu saya membantu seorang klien, ya. Cukup bagus orangnya, ya kan. Dia itu lahir di provinsi ini, ya kan. Provinsi A lah ya. Tapi bapak ibunya dari etnis yang lain, daerah lain, orang seberang. Gitu. Provinsi X itu. Iya, provinsi X, kayak gitu kan. Dia lahir dan besar di provinsi A, tempat dia maju nih. Iya, bahkan istrinya asli orang provinsi itu. Iya kan. Kerja-kerja politik kita mulai lah standar, kita angkat nama dia, populer, dan kebetulan orangnya humble ya, enak ya, juga dermawan karena dia kaya segala macam. Ya. Dan itu waktu kita tracking survei dia naik terus dan yang suka sama dia besar, ya kan, segala macam. Sehingga kita hampir nyalip itu incumbent, ya kan. Nah, tapi pas menjelang pilkada itu kita dihajar dengan isu etnis tadi itu. Identitas nih. Identitas, ya kan. Segala macam kayak gitu. Nah, masif itu, ya. Dia munculkan pesaingnya itu, ya, yang incumbentnya itu. Dua-duanya asli daerah situ. Dia pokoknya retorika itu yang dikembangin. Walaupun tidak mendowngrade dia, ya kan. Tapi dia ingin bikin diferensiasi yang tajam, gitu kan. Kita semua adalah orang asli daerah, kayak gitu. Jadi dia pakai sentimen putra daerah gitu. Putra daerah, ya kayak gitu. Nah, jadi itu efektif di daerah tertentu, ya kan. Karena jadi semacam kayak gini. Melalui berbagai upaya dia untuk mendowngrade ini, jadi memunculkan sejenis perasaan terjajah pada warga asli, karena akan dipimpin oleh orang luar, kira-kira kayak gitu kan. Jadi sentimen etniknya naik ke permukaan, walaupun dia suka sama orang ini, gitu kan. Tapi rasa sukanya nggak hilang kan? Rasa sukanya nggak hilang, tapi nggak sampai hati kalau harus milih, gitu loh, kayak gitu kan. Kayak gitu. Ilustrasinya kayak gini, lu punya
calon mantu berasal dari daerah tertentu, orangnya baik, cuma ada stereotyping tentang daerah itu, bahwa orang daerah itu biasanya kayak gini-gini. Gue suka sama orang ini, tapi gue nggak mau dia jadi mantu gue, gitu loh kira-kira. Ibaratnya gini lah, cewek ngomong ke cowok kan, gue suka sama lo, tapi gue nggak bisa bareng-bareng sama lo, kira-kira gitu lah ya. Nggak bisa milih kira-kira gitu. Jadi bapaknya nggak siap lah, walaupun anaknya saling jatuh cinta, nggak siap gitu loh. Jadi di mata dia ada aib yang nggak bisa dimaafkan gitu kan, kayak gitu-gitu lah. Jadi dimunculkan sejenis perasaan terjajah bahwa dia akan dipimpin oleh etnis dari daerah lain, kayak gitu. Walaupun orang itu lahir dan besar di situ. Dan amal sosialnya banyak di situ gitu. Saya ingin mengatakan bahwa negative campaign itu kadang berhasil, kadang enggak. Tergantung lihat value yang ada di tengah masyarakat itu, ya kan. Jadi preferensi itu seberapa kuat, sentimen kayak gitu-gitu itu. Ada juga yang nggak berhasil gitu kan. Jadi poinnya adalah kalau orang mendowngrade karena menggunakan sentimen-sentimen yang bersifat primordial itu hampir selalu terjadi dalam semua kontestasi politik. Bahkan di negara maju pun gitu kan. Kalau kita orang selalu mencontohkan Donald Trump kan. Bayangkan di negara kampiun demokrasi masih bisa melahirkan orang seperti Trump kayak gitu-gitu kan. Jadi artinya sebenarnya kayak gitu-gitu biasa aja sih. Ya biasa saja. Mau dibilang etis juga atau enggak etis ya relatif lah gitu. Jadi gejala seperti ini jangan dihadapkan dengan pertanyaan yang sifatnya normatif baik dan buruk. Itu gejala sosiologis yang biasa gitu loh, ya kan? Dia tidak bisa dilarang karena dia muncul dengan sendirinya. Benar. Gitu kan. Ya, orang kan lihat Trump itu kan bilang ya udah pokoknya orang seperti anti kan, anti orang luar Amerika gitu. Nah, itulah gunanya political education ya. Kalau kita mau cari presiden ya segala macam, maka preferensi yang harus digunakan yang relevan. Dengan tugas dan fungsi-fungsi pokok kepresidenan. Ya kan? Mungkin isu etnis nggak relevan nih karena nggak bersinggungan dengan fungsi itu kan, dan seterusnya, ya kan? Karena dia harus melakukan sesuatu untuk kepentingan semua orang. Kayak gitu. Tapi tetap sentimen ini akan hidup, ada. Makanya pertanyaan teknisnya adalah kalau menggunakan sentimen itu, ya, pertanyaan pragmatisnya adalah seberapa produktif dia secara politik untuk memastikan bahwa calon Anda menang lewat sentimen itu, gitu kan? Benar. Kayak gitu, iya kan? Pertanyaan kerasnya, karena kan tujuannya mau jadi penguasa, iya kan? Melalui sentimen itu Anda yakin menang, gitu kan? Tapi juga jangan dibuang itu segmen Anda itu, gitu kan? Jadi harus agak imajinatif. Makanya partai kita ini kan sebenarnya nggak jelas-jelas amat ideologinya kan? Betul. Yang partai bukan agama mengklaim dirinya nasionalis religius, yang partai agama mengklaim dirinya religius nasionalis. Tinggal bolak-balik aja. Orangnya perangainya sama aja, gitu kan? Betul. Ya karena dia berharap ada sentimen itu, ya irisan itu yang bisa diambil gitu loh. Yang terasosiasi dengan sentimen agama jangan lari ke partai agama semua dong, gue juga religius nih, gitu kan? Betul. Kayak gitu, itu biasa saja gitu. Tapi begitu berkaitan dengan figur, dia kan cuma orang, person, dan dia punya kekuasaan yang eksklusif ya. Kalau dan otoritatif kalau dia sah menjadi presiden, iya kan, dengan segala kewenangannya. Kaitkan itu dengan fungsi-fungsi pokok dia sebagai presiden. Bukan dengan etnis. Bukan dengan macam-macam hal, walaupun itu nggak bisa kita larang. Gitu. Bukan dengan identitas gitu ya. Nah, menurut saya sih ya, dia memang tidak bisa dilarang segala macam, tapi disitulah gunanya political education, gitu kan, agar keadaban politik kita itu naik kelas dari waktu ke waktu, kayak gitu, ya kan. Oke, saya senang dia karena satu agama dengan saya, itu nggak bisa kita buang, tapi pada yang sama saya juga melihat nilai lain bahwa dia cukup cakep untuk menjadi presiden, gitu kan. Saya senang dengan Prabowo karena dia pernah militer, artinya tegas dan seterusnya. Saya berharap ketegasan ini juga relevan dengan fungsi dia sebagai presiden, ya kan, kayak gitu. Ganjar dia merakyat segala macam kayak gitu-gitu, tetapi secara teknis dia harus terjemahkan itu melalui polisi dia yang memihak pada rakyat, gitu kan. Bukan berarti sentimen kelas yang dimainkan, bukan. Kalau itu kan lain lagi tuh.
sentimen rakyat kan artinya harus berpihak pada kebaikan semua rakyat, kayak gitu. Tapi kan pada akhirnya Anies itu artinya apa yang terjadi pada Anies, orang mengklaim politik identitas, itu kan persoalan biasa aja, persoalan juga etik juga ya relatif lah. Tapi kan kemudian juga ada serangan nih terhadap Anies. Wah, itu bukan asli Indonesia. Anies keturunan Yaman, segala macam itu. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari kan? Karena itu kan fakta. Itu genealogi kan. Iya. Kan saya tidak bisa meratapi saya lahir dari ibu saya. Betul. Gitu kan. Saya tidak bisa meratapi menyesali nasib hanya karena saya lahir dari orang Arab. Kayak gitu. Tapi saya warga negara Indonesia yang punya hak-hak politik, tidak ada bedanya dengan hak lain. Itu normatifnya. Betul. Tapi fakta kan lain. Karena orang bisa memanipulasi itu untuk tujuan yang lain. Kayak gak apa-apa. Itu harus dilihat sebagai peristiwa yang biasa juga oleh Anies dan timnya gitu kan. Seperti juga orang harus menganggap bahwa Anies menggunakan sentimen agama sebagai peristiwa yang biasa saja kayak gitu. Silahkan saja Anda bertarung menggunakan rupa-rupa sentimen itu ya kan, sejauh dia tidak mengarah pada tindakan kriminalisasi. Kayak fitnah, break campaign gitu kan. Bahkan itu juga nggak bisa maksud saya pasti ada gitu ya. Iya ada. Maksud saya kriminalisasi itu yang mengarah pada mudarat pihak lain. Baik secara fisik maupun psikologis. Jadi di situ ada unsur violent, ada unsur kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan apalagi fisik. Gitu. Itu yang perlu dihindari ya. Iya, kayak gitu. Artinya Bu sebenarnya dalam kontestasi ini Anies juga ini sebagai lawan yang kuat buat Ganjar sama Prabowo. Iya, kuat dalam pengertian tadi, cukup kompetitif. Buktinya dia di 3 besar terus. Kayak gitu ya. Cuma bicara siapa yang menang kan kita punya alat ukur melalui survei. Cuma memang kandidat maupun relawan ini tergantung hasil surveinya. Kalau hasil surveinya dikesankan buruk buat satu calon, dia bingung survei abal-abal, siapa aja bisa melakukan survei kayak gitu-gitu itu kan. Tapi kalau hasilnya bagus, saya senang sekali ini sebagai masukan segala macam membuat kami semakin optimis bla 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 kayak gitu-gitu kan. Tapi begitu jelek diserang lembaga surveinya. Ya padahal kan gampang. Dia bisa aja ketemu sama lembaga surveinya, tanya metodologi lu kayak gimana, responden yang lu ambil, periksa aja pasti terbuka kan kayak gitu-gitu. Kan sikap yang positif itu adalah ini sebuah temuan ilmiah ya kan dari lembaga yang kredibel. Mestinya itu menjadi asupan buat dia untuk melakukan introspeksi, memperbaiki kinerja, kreativitas dia dibangun lagi ya kan. Lalu dia harus bisa juga membidik segmen-segmen tertentu segala macam itu kan semuanya dipotret dalam survei. Itu informasi gratis loh. Gratis loh. Kan? Terima kasih loh. Kayak gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi sikap politik emang selalu gitu, selalu emosional dia. Nanti Boy kesempatan lain Boy kita ngomong juga soal emosi-emosi tentang relawan Boy. Jadi kira-kira gitu ya, Anies biar bagaimanapun gitu ya. Dia akan menjadi lawan yang tangguh buat Prabowo dan Ganjar. Artinya apa? 3 kandidat ini tidak boleh sama-sama lengah gitu loh. Saya tambahin dikit boleh gak? Iya silakan. Gimana Boy? Gini, Anies dan Prabowo itu punya kesamaan satu hal, ya kan? Dalam nomenklatur Islam itu ada yang disebut nasab, ada yang disebut nasib, ada yang disebut nisob. Ya kan? Nasab. Keturunan nih. Ini keturunan genealogi politik. Dua orang ini keturunan dalam tanda petik darah biru. Anies sama Prabowo. Anies Prabowo ini. Kakeknya Anies itu kan Air Baswedan. Air Baswedan itu kan tokoh Arab nasionalis kan. Bla bla bla. Cuma tidak banyak orang tahu ya karena itu kalau timnya Anies mengungkit ini nggak apa-apa biar banyak orang tahu kan. Tapi kalau Prabowo semua orang tahu bahwa dia anak tokoh nasional. Karena itu dia nggak pernah gembor-gemborkan ini gitu kan. Kayak gitu. Dua orang ini diuntungkan dari sisi itu. Nasab punya klaim sebagai nasab politik orang yang terdidik pejuang dan seterusnya ya kan. Nah Prabowo ada keuntungan lain. Nisob itu kan kaitannya dengan hitung-hitungan. Anda jatuh nisobnya harus keluarin zakat. Artinya uang kan. Saya dengar nisobnya banyak nih uangnya kan. Itu juga salah satu resource kan. Nah, yang terakhir nasib. Nasib itu ya kan. Ya
sepenuhnya diserahkan kepada rakyat, gitu kan. Tapi nisabnya Anies sama Prabowo beda dong. Prabowo lebih untung lah ya. Iya. Oke, kalau nisab berarti kira-kira Anies sama Ganjar lah. Iya, dua-dua ini punya klaim. Iya. Sah untuk melakukan klaim ini sebagai anak. Oh, nasabnya ya? Iya, nasabnya. Dari sisi genealogi politiknya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu nanti giliran kita akan berbicara tentang relawan gitu ya. Bagaimana sejauh mana peran relawan dan apa pentingnya arti relawan di dalam kontestasi politik Pilpres khususnya tahun 2024. Jadi, jangan sekali-kali Prabowo ataupun Ganjar lengah dalam menghadapi Anies, begitupun Anies dalam menghadapi Prabowo dan Ganjar. Kita ingin lihat pertandingan yang fair. Kita ingin pertandingan yang bahwa ini adalah bagian dari edukasi politik dan mereka adalah berhak untuk maju sebagai calon presiden dan mereka akan menjadi pemimpin kita. Mungkin satu di antara tiga ini. Eling lan waspada. Asik.